Salam probing. Dalam karir medical reps itu memang bisa bermacam-macam. Banyak kesempatan bagi medical rep untuk berkarir di perusahaan farmasi. Jadi memang ada yang sejak masuk seorang medical rep itu langsung kepingin berprestasi dan berkarir. Tapi nggak banyak juga yang ntar dulu lah bos, mau tengok-tengok dulu, mau lihat-lihat dulu. Jadi maksudnya lihat-lihat dulu itu mereka cari informasi. Emang kalau jadi supervisor itu gajinya naik berapa? Terus ada yang bilang kalau jadi supervisor bonusnya hilang. Area bisa masuk, rep bisa masuk, supervisor bisa nggak masuk. Jadi penghasilan terancam. Maka memang ada dua bagian. Kalian medical rep yang mau segera berkarir karena tujuannya sales manager, ada yang masih ragu-ragu, tengok-tengok dulu. Itu biasa. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa memberi wawasan bahwa di profesi medical reps itu, di perusahaan farmasi, profesi medical reps itu bisa berkarir di 3 bagian. Bagian yang pertama di sales itu umum terjadi. Bagian yang kedua ke marketing. Beberapa yang hobi meneliti pasar atau melihat keadaan pasar bisa tertarik menjadi product manager atau marketing manager. Nah, divisi lain yang bisa menjadi tujuan karir seorang medical reps adalah marketing support. Kalau sales jelas. Jadi medical rep itu kalau hebat, kalau sukses akan promosi menjadi supervisor. Artinya dia punya anak buah 3 atau 4 orang. Sebagai supervisor, kalau dia berhasil mencapai target dan menurut manajemen mampu memimpin, biasanya seorang supervisor akan dipromosi menjadi area manager. Artinya area manager ini membawahi beberapa supervisor, 3 supervisor atau 4 supervisor. Jadi sebagai seorang anak area manager, total anak buahnya bisa 12 sampai 15 orang. Seorang area manager pada umumnya di perusahaan farmasi di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas mobil roda 4. Nah, ini yang keren ini. Jadi kalian harus kejar harusnya. Kadang-kadang kita hanya menghitung gaji yang kita terima. Tidak kita hitung berapa itu fasilitas mobil kalau kita beli sendiri maksudnya. Terus bensin kalau itu dapat fasilitas dari kantor, itu semua untuk kita kerja. Nah, itu juga harus dihitung sebagai fasilitas. Kalau kalian sukses sebagai area manager, ada beberapa perusahaan yang mempromosi menjadi district manager atau regional manager. Jadi areanya sudah lebih luas. Mungkin membawahi beberapa provinsi. Sebagai seorang regional manager, nggak hanya berpikir tentang strategi sales saja, tapi juga pengembangan sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya setelah regional manager, biasanya medical rep bisa berkarir di kantor pusat, di head office sebagai sales manager. Kalau hebat menjadi sales manager, akan dipromosi menjadi national sales manager. Nah, ini keren ini, gitu kan? Jangan tanya gajinya berapa. Oh, boleh sih tanya. Japri aja. Aku punya informasi semua belakangan ini gajinya national sales manager itu berapa. Jadi supaya menjadi motivasi saja. Kalau sudah di National Sales Manager, artinya kalian sudah di Senior Management. Nah, top itu. Karena level berikutnya adalah Dewan Direksi. BOD. Atau Sales Director. Nah, ya, itu kalau jalurnya sales.
Nah, kalau jalurnya marketing, biasanya setelah supervisor, area manager, regional manager, ini ditawarin mau junior product manager atau mau lanjut ke sales manager. Kan tidak selalu peluangnya ada menjadi sales manager. Jadi seharusnya saran aku sih, kalian nggak harus menutup diri. Artinya selama itu berangkat ke head office, mau sales manager, mau product manager, nggak masalah. Karena levelnya sama. Ya, nah jadi kalau kalian dapat kesempatan tawaran marketing, nggak usah takut, ambil saja junior product manager, karena nanti kalau kalian mau belajar marketing, mau memberikan ide-ide kreatifnya untuk produk yang menjadi tanggung jawab kalian, kalian akan dipromosi menjadi product manager, kan? Nah, kalau product manager sudah bagus dan mampu menguasai marketing management, kalian punya kesempatan untuk dipromosi menjadi grup product manager atau marketing manager, kan? Karir yang lain adalah support, marketing support. Bunyinya support sih, tapi sebetulnya ini sama-sama keren. Jadi kalian yang hobi dengan data-data dan analisa, ini akan sangat membantu bagi sales manager atau marketing manager, karena semua data itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai Marketing Information System Manager atau MIS Manager. Data pasar, data sales, data customer, itu semua kita yang pegang. Jadi marketing atau sales tinggal minta saja ke kita akan provide. Jadi kita mendukung, kita support kawan-kawan sales dan marketing. Ini beberapa perusahaan farmasi sudah punya. Jadi kita bisa tembak itu posisi itu. Support tidak hanya di data saja, support juga bisa di training. Untuk kalian-kalian yang hobi training, hobi berceloteh, jadi sebagai medical rep, udah boleh rencanakan setelah supervisor, setelah area manager, kalau ada kesempatan training manager atau junior training manager di head office, saya dulu Pak. Gitu. Informasikan cita-cita kalian itu kepada atasan, supaya atasan tahu kalau ada peluang-peluang di kantor pusat tuh nggak usah cari orang lain gitu. Kalau harus rekrut orang lain, sayanglah, kita punya resources, kita punya tenaga-tenaga handal yang berkompeten, kan sudah kenal dengan perusahaannya. Loyalitas nggak usah ditanyakan lagi, jadi tinggal ditawarin saja, mau nggak jadi training manager. Nah, jadi itu ya kawan-kawan medical rep, bisa berkarir di jalur sales manager, bisa berkarir di jalur marketing manager, bisa juga berkarir di jalur training atau marketing support. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di warung kopi langganan.